Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan membagikan desain rumah satu lantai yang berukuran lebar 7 meter serta panjang 10 meter. Di mana rumah ini berdiri di atas lahan lebar 8 meter serta panjang 16 meter. Dalam artian lahan yang digunakan untuk bangunan sekitar 55%. Dengan begitu masih ada sisaan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk halaman depan, halaman belakang, serta bukaan jalan pada samping kanan rumah untuk akses ke halaman belakang. Dan dengan ukuran 7 x 10 meter, rumah ini bisa dilengkapi dengan 3 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, serta kamar mandi. Seperti yang saya sebutkan di awal, ini adalah desain rumah satu lantai. Namun, dengan bentuk rumah yang berbeda dari bentuk rumah pada umumnya, akan membuat rumah ini memiliki daya tarik tersendiri. Yang membedakan bentuk rumah ini dari bentuk rumah yang lainnya adalah dari bentuk fasadnya, di mana pada bagian fasad rumah ini terdapat lengkungan pada salah satu sudut rumah. Lengkungan ini tidak memiliki fungsi yang berarti, jadi hanya sebagai pemanis atau modifikasi agar rumah terlihat lebih menarik dan estetik. Untuk bentuk atapnya menggunakan model atap miring, di mana pada ujung atapnya terdapat talang air yang terbuat dari dak beton. Talang air tersebut juga berfungsi untuk tempat penyimpanan toren atau tangki air. Dikarenakan rumah ini terdapat halaman depan yang cukup luas, jadi bisa dimanfaatkan untuk carport dan juga taman. Ukuran carportnya yaitu lebar depan 5 meter serta panjang ke belakang 4,5 meter. Dengan ukuran tersebut, carport ini bisa diparkirkan 2 unit mobil atau 1 unit mobil dan beberapa unit sepeda motor. Di samping carport terdapat sebuah taman yang berukuran panjang 3,5 meter serta lebar 3 meter. Selain untuk mempercantik hunian, taman ini juga akan menghadirkan suasana sejuk sebagai penangkal polusi, serta berguna untuk area resapan air. Selain terdapat area carport dan juga taman, pada bagian halaman depan ini juga terdapat teras. Ukuran terasnya yaitu panjang 3,5 meter serta lebar 1,2 meter. Pada teras ini terdapat rak sepatu yang juga berfungsi sebagai tempat duduk. Rak sepatu ini terdapat 8 laci, di mana dalam satu laci bisa ditempatkan 2 pasang sepatu. Jadi, kapasitas penyimpanan rak sepatu ini bisa digunakan hingga 16 pasang sepatu. Setelah melihat semua bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang tamu. Ruang tamu ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, ruang tamu ini bisa ditempatkan sofa, coffee table, serta kabinet 4 pintu. Berpindah dari ruang tamu, lanjut kita ke kamar tidur anak kedua. Kamar ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Namun dengan adanya lengkungan pada sudut kamar, membuat ukuran kamar tidur ini sedikit terpotong. Selain itu, dengan adanya lengkungan pada salah satu sudut kamar, membuat penempatan furnitur pada kamar ini harus lebih diperhatikan agar tetap optimal. Furnitur yang bisa ditempatkan pada kamar tidur ini yaitu meja belajar, lemari pakaian, 2 unit bedside table, serta tempat tidur double size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 120 cm. Kamar ini terdapat bukaan jendela yang cukup besar. Jadi, walaupun ukuran kamar ini cukup kecil, namun kamar ini akan terasa lebih luas berkat adanya bukaan jendela tersebut. Berpindah dari kamar tidur anak kedua, lanjut kita ke ruang keluarga dan juga ruang makan. Ruangan ini berukuran panjang 5,3 meter, lebar 3,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, ruangan ini dapat ditempatkan sofa yang berukuran besar, coffee table, kabinet, lemari es, meja makan 4 kursi, serta meja TV. Kabinet pada ruang keluarga ini bisa untuk tempat penyimpanan barang tambahan, dan untuk space di atas kabinet ini bisa digunakan untuk tempat rice cooker dan juga microwave. Meja makan pada ruang keluarga ini berbentuk bundar dengan ukuran diameter 100 cm. Bentuk meja bundar ini dipilih agar lebih menghemat space pada ruangan. Selain itu, meja makan berbentuk bundar akan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan meja makan berbentuk persegi. Untuk memenuhi kebutuhan aktivitas masak-memasak,
Pada rumah ini terdapat kitchen set dengan ukuran panjang 2,2 meter. Walaupun dengan ukuran yang tidak terlalu besar, namun kitchen set ini masih terdapat kabinet atau tempat penyimpanan yang cukup banyak, di mana kabinet pada kitchen set ini terdapat 3 tingkatan, yaitu 1 di bagian bawah dan 2 lainnya terletak pada bagian atas. Untuk kelengkapan lainnya, pada kitchen set ini terdapat kompor 4 tungku, cooker hood, serta kitchen sink. Dan agar ruang dapur ini tidak terasa pengap, terdapat bukaan pintu dan juga bukaan jendela untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada rumah. Lanjut kita ke area kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,2 meter serta lebar 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa ditempatkan wastafel, kloset duduk, serta shower. Untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, pada kamar mandi ini terdapat bukaan jendela yang berukuran panjang 80 cm serta lebar 40 cm. Dari area kamar mandi, lanjut kita ke kamar tidur anak ke-1. Kamar ini memiliki ukuran yang sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan kamar tidur anak kedua, di mana kamar ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 2,8 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dikarenakan memiliki ukuran yang lebih besar, membuat kamar tidur ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Selain tempat tidur queen size, kamar ini juga dilengkapi dengan 2 unit bedside table, meja belajar, serta lemari pakaian. Dan dikarenakan pada bagian samping kanan rumah terdapat space atau lahan yang tersisa, jadi pada bagian samping rumah ini bisa ditempatkan bukaan jendela. Bukaan jendela pada kamar ini terdapat 2 unit, di mana masing-masing bukaannya berukuran panjang 120 cm serta lebar 45 cm. Dengan adanya bukaan jendela, sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada kamar ini akan lebih maksimal. Dari kamar tidur anak ke-1, lanjut kita ke kamar tidur utama. Ini adalah kamar yang memiliki ukuran luas yang paling besar, di mana kamar ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 3,2 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dan dikarenakan memiliki ukuran yang paling besar, membuat kamar tidur ini bisa ditempatkan tempat tidur king size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 180 cm. Selain tempat tidur king size, kamar ini juga dilengkapi dengan bedside table, meja rias, serta lemari pakaian dengan ukuran yang lebih besar. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini terdapat bukaan jendela yang berukuran panjang 180 cm serta lebar 120 cm. Pada halaman belakang terdapat ruang tambahan yaitu ruang cuci pakaian. Ruangan ini berukuran panjang 2 meter serta lebar 1,5 meter. Di mana pada ruangan ini terdapat mesin cuci 2 tabung yang dilengkapi dengan kabinet untuk tempat deterjen atau sejenisnya. Pada bagian atas ruangan ini menggunakan penutup atap dari bahan solar flat agar cahaya alami ke arah dapur tidak terhalang. Nah, itulah desain rumah yang berukuran 7x10 meter. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah ini yaitu di kisaran 150-200 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.